Kalau misalnya nih, dibilang kan udah pernah ikut organisasi dari SD, SMP, hingga kuliah nih. Nah, kira-kira kalau misalnya di SD nih Bang, udah pernah ikut lomba kemana aja gitu? Atau pas SMP atau SMA-nya gitu? Boleh dong Kalau di-spill. lomba, saya pernah waktu SD, Hmm, itu masih lomba dalam sekolah sih. iya, Kayak apa bilangnya, ranking 1 ya yang iya bener. ranking 1. Nah, ranking 1 tuh, saya pernah juara umum sekali, Hmm, terus saya juga pernah ikut olimpiade catur, cuman sayangnya kalah sih waktu itu. nggak apa. Jadi nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya lah gitu Selanjutnya. istilahnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, kembali lagi di podcast Mahaputra. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bang Alfat, yang dimana Bang Alfat ini katanya dulunya waktu masa SMA pernah aktif di organisasi. Nah, kali ini Bang Alfatnya sudah datang, mungkin langsung saja kita sapa Bang Alfatnya. Halo Bang Alfat, halo semuanya. gimana nih kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik lah. Cuman untuk Wah. sekarang kayaknya agak kurang fit aja sih. Oh, iya. Boleh dong Bang, sebelum kita mulai perkenalan dulu nih, biar supaya teman-teman yang lain lebih mengenal Abang ini gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Alfat Atullah Putra Murti, kerap dipanggil Alfat ataupun Alpat, jurusan akuntansi, dan sekarang berada di semester plus. Nah, Berarti Bang Alfat ini jurusan akuntansi ya? iya bener. Oke, nah ini dengar-dengar nih Bang, Abang dulu waktu SMA nih, gitu, sering melakukan kegiatan ya, ataupun organisasi. Kalau boleh tahu nih Bang, organisasi yang telah Abang ikuti ini apa aja sih Bang? Kalau boleh tahu, boleh di-spill dong ke teman-teman yang lain gitu. Ini pas SMA atau seawal dari saya dari SD? Pas SMA aja Pas gitu. SMA aja dulu ya. Iya benar. Kalau untuk pas SMA, untuk di intra sekolahnya ataupun di dalam lingkungan sekolah, saya ini ikut OSIS, OSIS. bidang keagamaan. Cuman pas saya OSIS di SMA, saya menjabat juga sebagai dokumentasi. Jadi bisa dibilang saya ini rangkap 2 pas SMA. Nah, itu untuk OSIS sendiri. Kalau untuk ekskul-ekskul, ada cukup banyak ekskul yang saya ikutin. Saya ngikutin ada namanya Marawis. Itu tuh Marawis semacam bisa dibilang seperti rebana lah, cuman lebih ke arah Melayunya. Yang kedua, saya ikut basket. Bisa dibilang saya kalau ikut basket itu udah dari SMP, cuman pas SMA itu udah bisa dibilang lebih aktif lah dibanding SMP, karena kan waktu SMP juga COVID kan. Iya benar. Nah, selain basket, saya juga ikut PMR. Kebetulan pas SMA, saya ketua PMR selama 2 periode. Nah, jadi selama saya menjabat sebagai PMR di tahun 2023, itu tuh ibarat kata reformasi lah tentang tatanan-tatanan itu. Nah, alhamdulillahnya cukup sukses. Udah juga ada kerja sama beberapa klinik untuk sekolah saya sendiri. Berarti Abang nih awalnya tuh masuk OSIS dulu ya, sama dokumentasi. Kira-kira Abang di OSIS ini menjabat sebagai apa? Apakah anggota saja atau ketua atau wakil gitu? Untuk di OSIS sendiri saya menjabat sebagai anggotanya. Jadi anggota seksi keagamaan sama anggota seksi dokumentasi. Kemudian yang Abang bilang tadi bahwasannya PMR menjabat selama 2 periode. Kira-kira itu gimana tuh Bang? Kok bisa selama 2 periode? Yang sama kita tahu kan kita bolehnya satu periode nih. Kok Abang bisa menjabat 2 periode gitu? Karena kayak gini Bang, dulu pas saya kelas 10 menjelang kelas 11 itu kan masih COVID juga kan. Iya, Jadi benar. tuh di waktu itu ketua PMR-nya ada namanya Bang Ul, saya panggil. Nah, Bang Ul ini kan udah kelas 12, otomatis setelah dia lulus kan nyari ketua baru. Iya, benar. Di waktu itu yang masuk PMR yang laki-laki cuman saya di tahun itu. Iya, Nah, iya. jadi mau nggak mau awalnya saya yang jadi ketua. Nah, setelah dari itu tahun berikutnya karena kinerja saya dibilang cukup bagus sama kesiswaan juga, kesiswaan ngajuin kalau saya maju lagi sebagai ketua, dan kemarin pas voting ya kepilih saya lagi, makanya bisa 2 periode. Oh gitu. Walaupun kan harusnya kan 1 periode kan, cuman karena ada suatu kondisi lah istilahnya, makanya jadi 2 periode. Berarti itulah ceritanya gitu ya Bang. Nah kira-kira gimana nih respon orang tua gitu ya setelah Abang nih kan aktif di organisasi gitu ya. Kira-kira gimana respon orang tua ketika Abang nih jarang di rumah? Biasanya kan kalau misalnya kita organisasi kan kita aktifnya di sekolah terus ya, dari jam 7 sampai jam 6 misalnya itu kan. Nah itu gimana tuh respon orang tua setelah Abang ikut organisasi di sekolah?
Bisa dibilang orang tua capek sih Bang, karena kayak saya ini kan karena itu juga ada beberapa organisasi juga, otomatis saya pasti baliknya tuh menjelang maghrib ataupun ba'da maghrib. Iya, benar. Jadi yang harusnya saya kayak pulang sama adik saya, Ya. kadang saya nggak bisa tuh karena emang harus nyelesainin dulu baru bisa. Apalagi kan saya juga ngejabat sebagai ketua juga di PMR. Nah, sedangkan kalau PMR itu kepakainya otomatis kurang lebih setiap mau upacara ataupun hari-hari besar kan. Nah, kalau udah hari-hari besar ribut saya tuh. Yang PMR lah, yang inilah, yang itulah. Pokoknya kalau udah kayak gitu, orang tua tuh masih kayak mana lah nih, kapan lah balik. Pokoknya saya sampai dicacat tuh. Iya. Cepatlah balik, dah mau hujan, dah gelap, hari dah mau ini, nanti gak aman. Nah, sering kali saya kayak gitu Bang. Cuman ya karena faktor dari organisasi itu sendiri kayak gimana mau dilepasin gitu kan. Iya, gitu. Nggak mungkin juga itu istilahnya. Mungkin karena Abang sudah terbiasa dengan organisasi jadi kayak udah nyaman gitu ya Bang, sampai lupa pulang ke rumah gitu ya. Bisa dibilang. Bahkan orang tua kayak nyari-nyari gitu ya. Nah, kalau misalnya dibilang nih, gimana tuh kalau misalnya ada tugas SMA ya kan, ataupun kayak ada tugas kelompok gitu kan, kita sedang melakukan organisasi itu gimana sih Bang rasa Abang? Apakah ada rasa kayak capek atau gimana tuh? Boleh dong di-spill gitu. Oh, pertanyaannya agak berat sih Bang sebenarnya. Jujur emang agak capek sih karena kayak bisa dibilang ini kan tugas organisasi, terus ini kan tugas sekolah. Ya kan otomatis bentrok ada kan. Iya, Nah, betul. jadi pas saat itu ada saya tugas kelompok kalau nggak salah biologi tuh mata pelajaran biologi. Nah, itu tuh kami meneliti tentang padi entah jagung tumbuh gitu. Nah, jadi itu sempat nggak bisa saya lanjutin karena di organisasi sendiri ada kegiatan. Jadi kayak jadwal kami yang buat neliti bentrok sama ini. Dan waktu itu kelompok saya itu orang OSIS semua. Jadi nggak berjalan itu penelitiannya sampai 2 atau 3 hari gitulah sebelum deadline-nya itu. Jadi kami pakai sistem SKS, sistem Kubus Malah. Ya gitulah, bisa dibilang capek iya, stres iya. Terus kayak nyesel cuman kayak gimana lagi, namanya juga udah berorganisasi, udah masuk sekolah juga kan, mau nggak mau ya harus jalanin. Kira-kira ini apa sih alasan Abang kenapa kok bisa suka dengan organisasi gitu? Kan udah tahu nih capeknya gimana dan juga tugas sekolahnya belum selesai, organisasi dulu dipentingkan, itu gimana sih? Awal-awal masuk organisasi itu pas SD sih. Jadi dulu pas SD saya awal masuk taekwondo di SD. Nah, jadi setelah masuk taekwondo itu kan kayak bosan nih itu doang. Saya juga anaknya bisa dibilang nggak bisa diam. Kayak orang di mana-mana tuh ngeliat saya kayak misalnya saya ke kantin kan, pasti ada saya di situ. Misalnya saya ke ruang guru, pasti ada saya di situ. Nah, mulai dari julukan itu saya sering dijulukin sama orang cacing kepanasan gitu kan. Karena nggak bisa diem ya? Iya, karena emang nggak bisa diem. Saya emang orangnya gitu kan. Terus karena emang nggak bisa diem tersebut, kayak apa ya enaknya ya. Terus dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang kuliah. Nah, saya tuh banyak mengikuti organisasi. Tujuannya tuh selain tempat saya tuh bisa kayak nambah aspirasi sama inspirasi, saya juga dapat relasi. Karena kan bisa dibilang untuk kedepannya, kalau ada relasi kan bisa dibilang memudahkan kita lah dalam komunikasi. Benar-benar. Kurang lebih itu aja. Tapi juga ada salah satu faktor utama yaitu karena setiap kali saya berorganisasi itu, saya tuh kayak lebih enak aja lah gitu ketemu kawan-kawan yang sepemikiran ataupun kayak beda pendapat lah. Kayak udah seru gitu ya Bang ya? Bisa dibilang gitu. Karena juga pas kita di organisasi kan kadang ada sesi debat tuh. Iya, benar Sesi debat sekali. tuh kan bisa dibilang salah satu kondisi orang tuh bisa berpikir kritis lah. Iya, benar sekali. Jadi kayak kita tuh bisa tahu value orang tersebut dari cara dia berpikir pas sesi debat tersebut. Bener-bener. Tadi Abang udah ada bilang bahwasanya waktu SD itu pernah mengikuti taekwondo. Itu gimana sih Bang? Kok bisa masih ke SD nih? Itu bisa kok ikut taekwondo, itu gimana ceritanya sih? Kalau SD tuh saya ikut taekwondo awalnya. Jadi ada satu film. Filmnya itu Karate Kid namanya. Oh, Jadi iya, itu kan saya ngeliat, oh ini keren juga kan. Cuman kalau karate kayaknya nggak masuk di saya. Terus saya cari kan taekwondo kayaknya seru juga deh. Karena kan kalau karate ini lebih fokus ke badan sama pergelangan tangan kan. Sedangkan taekwondo sendiri kan fokus ke kaki. Saya juga waktu SD sering lari-larian. Terus ngerasa kayak cocok aja gitu kan taekwondo ke kaki. Terus kayak mungkin enak nih taekwondo. Jadi asal muasal saya itu karena nonton film. Kalau nggak karena film itu mungkin nggak masuk taekwondo saya waktu itu. Berarti taekwondo ini hanya di SD aja atau lanjut ke SMP atau ke SMA gitu? Kalau taekwondo kalau terakhir itu pas
SMP kalau nggak salah ya. Karena pas eh, itu tuh dari SD sendiri kayak ada bisa dibilang kalau orang itu kan manggilnya coach kan ataupun pelatih kan. Kalau kami manggilnya sabem. Nah, sabem itu ada di SD doang. Kalau ke SMP waktu itu nggak ada. Jadi otomatis kan nggak dari sekolah. Tapi kayak saya tuh harus join ke eh, tim di luar itulah kan, di luar sekolah. Nah, karena di SMP itu juga udah agak susah karena juga bentrok sama di SMP saya. Jadi ya udah gitulah. Terus pas SD saya selain taekwondo juga ikut English club iya, futsal pernah juga. Terus dulu saya hampir mau join karate, cuman karena waktu itu masih taekwondo jadi kan kayak itu pindah ke tim sebelah lah istilahnya. Iya. Nah, sedangkan di waktu itu kami kayak karate sama taekwondo tuh panas-panas tuh karena kayak ada anak karate kayak gini, ada anak taekwondo kayak gini. Terus kayak mau pindah kan nanti di cemooh lah gitu istilahnya. Iya. Nah, gitu. Makanya pas SMP baru bisa lah saya ke karate tersebut. Kalau misalnya nih, dibilang kan udah pernah ikut organisasi dari SD, SMP hingga kuliah nih. Nah, kira-kira kalau misalnya di SD nih Bang, udah pernah ikut lomba kemana aja gitu? Atau pas SMP atau SMA-nya gitu? Boleh dong Kalau di-spill. lomba, saya pernah waktu SD itu masih lomba dalam sekolah sih. Iya. Kayak apa bilangnya ranking 1 ya yang Iya, benar. ranking 1. Nah, ranking 1 tuh saya pernah juara umum sekali. Nah, terus saya juga pernah ikut Olimpiade catur. Cuman sayangnya kalah sih waktu itu. Nggak apa- Jadi nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya lah gitu istilahnya. Nah, kalau buat SMP pernah waktu itu mau lomba basket, cuman nih Bang karena waktu itu kan COVID, jadi terhenti. Kami udah kayak ngumpulin tim, kami udah latihan. Terus kayak tinggal main aja, tinggal nunggu jadwal main ya. Sayang kali COVID waktu itu. Terus adalah gagal lah waktu itu SMP. Paling kalau untuk SMA mungkin saya lebih berperan di balik layar sih karena juga saya bilang kan saya dokumentasi sama Iya, agamaan. Kalau di dalam sekolah baru saya sering kayak saya dulu sering ikut setiap tahun kan kami ada ngadain Maulid Nabi itu di SMA. Nah, jadi saya selalu ikut jadi penceramahnya. Nah, nggak pernah menang sih, cuman pengalamannya tuh enak aja gitu. Itu yang ngebuat saya kayak tiap tahun ke tahun tuh kayak adalah improve saya dibilang kayak waktu pertama lomba kelas 10 saya tuh juara bisa dibilang juara 8. Terus kedua kalinya juara 6, kedua kalinya juara 4. Sayangnya nggak masuk 3 besar sih, cuman kayak ngerasa bangga aja itu bisa Iya, benar improve sih. lah gitu istilahnya. Terus selama di SMA nih kira-kira lomba yang telah Abang ikuti itu kira-kira apa aja? Yang udah di luar sekolah itu apakah baik kabupaten ataupun provinsi gitu kira-kira apa tuh Bang? Kalau lomba cukup banyak sih, cuman yang paling memorable lah buat saya tuh ada lomba basket. Waktu itu Iya. ada sekolah Asova namanya. Jadi sekolah itu ngadain lomba basket. Nah, jadi tim kami ikut bermodalkan seharusnya kan itu senior ikut. Cuman Iya, di waktu benar. itu mereka fokus ujian, jadi mereka nggak bisa ikut. Jadi itu tuh kayak orang-orang baru lah kayak saya waktu itu kan baru join basket. Nah, jadi dimasukin. Kami waktu itu ber-9 atau ber-10 kalau nggak salah kan. Sedangkan ngelawan tim yang emang udah berlatih lebih dari setahun 2 tahun gitu, otomatis kan kami kalah kan. Tapi nggak terlalu jauh juga skornya sih. Kalau nggak salah saya selisih 5 atau 6 poin lah gitu. Wah, itu tingkat apa tuh Bang kalau boleh tahu? Tingkat SMA, masih SMA. tingkat antar sekolah lah. Sepekanbaru nih. Nah, Sepekanbaru. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya nih waktu di SMA ada nggak Abang nih dipilih oleh gurunya langsung untuk mengikuti sebuah lomba, baik itu lomba di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional gitu Bang? Kalau itu pas SMA ada sih Bang, cuman waktu itu nggak jadi ikut lah karena ada juga bentrok dengan kegiatan di dalam sekolah tersebut. Karena itu dekatan sama pelepasan anak kelas 12 lah. Kan saya dokumentasi waktu itu. Otomatis kan saya nge-edit desain juga. Jadi ya karena biar guru tuh mikir kayak nanti capek lah saya istilahnya kan. Jadi saya pun ngebilang takutnya nggak terkejar. Jadi saya kasih ke kawan saya sendiri. Kalau boleh tahu itu lomba apa tuh Bang? Kalau nggak salah itu tentang ekonomi kalau nggak salah. Oh, ekonomi. Antara ekonomi atau kimia ya. Saya agak lupa. Nah, kan Abang ini udah kuliah nih ya sekarang ya. Nah, kira-kira pada saat Abang kuliah nih, kira-kira kegiatan Abang tuh apa selain kuliah gitu? Kalau kuliah, jadi di kuliah saya kan ikut himpunan Bang, namanya Himari itu kan, Himpunan Mahasiswa Maputra Riau. Nah, saya ikut divisi media dan data. Kebetulan saya juga wakil ketua divisinya. Nah, Wah. jadi saya nggak cuman
ada tuh istilahnya kan mahasiswa kupu-kupu. Iya benar. Nah, Kuliah pulang, kuliah pulang. kuliah pulang. Sedangkan saya ini nggak bisa kalau misalnya kayak datang belajar, Langsung pulang pulang. tidur, makan, gitu terus ulang-ulang tiap Iya, hari. iya, Saya nggak iya. bisa kayak gitu karena kayak itu monoton lah bisa dibilang itu aja. Terus karena saya ikut Himari itu kan, saya berpikir kayaknya seru lah nih bisa ikut kayak kegiatan lah kan. Awal-awal saya ikut Himari, oh kayak nyesel nggak ya, ternyata nggak nyesel sama sekali, malah kayak seru lah gitu kan. Bisa dibilang kayak saya juga nggak jauh-jauh dari waktu SMA berperan sebagai dokumentasi juga nanti pas acara. Terus kayak karena udah dari SMA ada kayak gitu kan, jadi emang udah karena bisa dibilang passion lah, bisa dibilang megang kamera, ngedit, desain itu udah kayak emang wah lah gitu. Terus kayak enjoy aja gitu. Kadang kalau capek sih bang, namanya juga Organisasi ya, organisasi kegiatan kan. gitu ya. Kadang juga kayak mau kayak gimana lah, cepet-cepet lah gini. Kadang ngejar deadline, harus siap hari ini hari itu. Cuman ya itulah nggak serunya organisasi. Karena kan kalau nggak ada deadline pun kayak bosan lah gitu, kayak nggak ada tantangan lah. Cuman gitulah. Nah, kan tadi abang udah bilang bahwasannya dari SMA nih abang udah mengambil posisi sebagai meta ataupun media data sampai kuliah. Nah, kira-kira itu ada nggak bang kendala pada saat melakukan kegiatan ataupun masih dokumentasi nih? Ada kesalahan teknis ataupun keganjalan-keganjalan yang tidak diduga gitu. Kira-kira itu ada nggak bang? Banyak sih bang kalau itu. Boleh Salah di-spill nih, Bang? satunya tuh ya berhubungan sama kamera. Jadi waktu itu saya diamanahkan megang kamera kan. Nah, waktu itu megang kamera, ada saya nitip sama teman saya karena saya sholat kan. Jadi selesai sholat saya datangin. Mana tutup kamera tuh kan karena kalau kamera tuh kan ada tutup lensa gitu kan. Iya Nah, benar. saya tanya kan, mana nggak tahu. Dibilangnya sama ini, saya datangin ini kan, katanya nggak ada sama ini. Pokoknya tuh kayak ini, ke ini. Saya tanya semuanya nggak ada tuh bang. Jadi kayak, aduh, terpaksa lah saya beli tutup lensa tuh. Yang harusnya kayak itu tuh nggak perlu dibeli kan. Jadinya ujung-ujungnya beli juga. Itu salah satu hal yang nggak enakin sih. Terus kadang juga kendala di kamera juga, karena kadang kalau kami mau pakai kamera itu harus izin dulu. Jadi kalau misalnya nggak dapat izin, ya saya pakai HP. Waktu itu HP saya masih kurang bagus lah bisa dibilang kameranya. Masih berkabut bang kamera HP saya yang dulu itu. Iya, Jadi kayak ya udahlah, kayak gimana lagi. Itulah yang saya jalanin. Itulah nggak enaknya jadi meta di waktu saya SMA dulu. Kemudian bang pernah nggak sih bang kalau misalnya abang udah dokumentasi banyak nih ya, kemudian pas kita mau impor ke HP ataupun ke tempat yang lain tuh tiba-tiba hilang ataupun tidak mau terkirim tuh pernah nggak sih bang? Sering sih bang. Makanya saya kalau misalnya itu, saya pernah waktu itu sekali. Nah karena udah terjadi sekali kan, jadi saya sebelum kayak gitu saya copy dulu. Jadi yang di HP ini saya copy ke hard disk saya. Saya kebetulan punya hard disk ukuran 1 tera. Itu tuh dari saya awal SMA lah. Isinya tuh pokoknya semua kegiatan di situ. Nah jadi saya simpan dulu ke hard disk, baru saya yang ini baru saya impor ke Google Drive. Misalnya kayak gini, saya impor ke Google Drive kan error atau gimana, saya masih punya backup yang di hard disknya. Kalau pencegahan dari saya sih kayak gitu sih, soalnya kalau nggak ada pencegahan kayak gitu kayaknya nggak tahu sih bang, kayaknya nggak bakal ada sih di itunya file-file foto-foto tuh. Soalnya waktu itu saya pernah megang jadi PG-nya, fotografernya. Waktu itu acara pelepasan kelas 12. Dari kalau nggak salah saya 200 atau 250-an foto yang bisa dipindahin tuh cuman 100-an foto. Jadi kayak ada lebih dari 100 lah tuh nggak bisa dipindahin. Itu tuh kan kayak sayang lah foto bisa dibilang. Nah, itu juga salah satu pembelajaran sih buat saya ke depannya. Aduh sayang banget nih ya bang. Banget sih, soalnya emang momennya banyak yang pas di situ, kayak orang tuh kayak ada yang nangis-nangis, ada yang kayak meluk-meluk, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kan itu kan kayak natural lah bisa dibilang bang. Nah, itu kayak momen yang nggak bisa didapatin walaupun diulang lah istilahnya. Karena kayak kalau udah pertama kayak gitu terus itu suruh tag lagi, pasti bakal beda ekspresinya. Itu sih nggak enaknya. Berarti kayak sayang banget nih tiba-tiba kok nggak ada gitu pada saat kita mau mengedit gitu ya bang. Kemudian kira-kira nih karena abang sudah dari SD nih ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu kan kegiatan terus nih organisasi. Kira-kira suka duka abang selama ngikuti kegiatan organisasi ini apa sih bang? Boleh di-spill dong satu-satu. Suka duka ya. Kalau suka bisa dibilang kayak tadi yang udah saya sampaikan juga, bisa ketemu kawan, nyampaikan inspirasi, nambah relasi, juga bisa berkomunikasi. Itu tuh kan
enak kali lah pokoknya di bagian sukanya. Cuman kalau dukanya bisa dibilang cukup banyak sih, karena rata-rata yang saya ikutin ini bersifat tuh volunteer ataupun sukarela. Jadi kan mau nggak mau dana tuh nggak ada suntikan lah, bisa dibilang suntikan dana. Jadi kayak kita otomatis nyari sponsor. Iya benar. Pernah waktu itu saya menjabat humas, namanya tuh Generasi Motivator Indonesia. Jadi humas itu tuh nyari sponsor 2 mingguan tuh bang, yang dapat cuman 1 sponsor waktu itu. Jadi kayak dari hasil saya ngirim email ke beberapa sponsor, dari sekian banyaknya nunggu 2 minggu, saya follow up, saya juga minta backup ada apa-apa kan. Ujung-ujungnya cuman 1 yang ngasih sponsor saya waktu itu. Tapi itu kayak jadi ini sih pengalaman yang cukup nggak enakan, karena itulah kayak seharusnya saya ngerasa bisa kayak dapat 3 atau 4 sponsor lah kan. Cuman kayaknya ada suatu kendala, jadi cuman dapat 1 waktu itu. Otomatis kan kami yang waktu itu ada acara kayak nasional, jadi kami harus nge-press budgetnya lagi. Tapi alhamdulillah tetap berjalan sih, walaupun nggak semaksimal yang di rundown yang kami jalankan itu. Iya. Terus bang, tadi itu kan abang bilang ikut generasi apa tuh organisasi? Itu kira-kira itu bergerak di bidang apa tuh bang? Kalau generasi motivator ini di waktu itu saya ikut sebagai humasnya. Jadi saya waktu itu makanya saya bilang tadi saya nyari sponsor, saya penghubung dari organisasi saya ke pihak sponsor juga. Nah, kurang lebih generasi motivator tuh sebuah organisasi yang dimana berisikan para calon-calon motivator, yang dimana tuh emang kami tuh dibentuk buat bisa lebih berbicara leluasa lah di depan khalayak umum. Terus juga selain generasi motivator, saya juga ada ikut generasi anti kekerasan. Nah, cuman saya ikutnya yang generasi anti kekerasan Pekanbaru. Nah, jadi generasi anti kekerasan Pekanbaru sendiri ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak untuk mencegah adanya perilaku ataupun tindak kekerasan nih bang. Karena juga bisa dibilang bullying itu kayak orang masih nganggap kan cuman kayak gitu. Padahal bisa dibilang itu tuh merupakan satu bentuk kekerasan yang emang nggak seharusnya ada. Kayak kenapa harus kekerasan, padahal bisa kayak santai aja gitu loh, kayak bicara santai kan nggak perlu kayak ada acara mukul-mukul atau kayak gimana segalanya kan. Terus juga saya juga ada ikut namanya Green Generation. Jadi Green Generation ini juga ada julukan yaitu generasi hijau. Kemarin juga Green Generation udah ada ngadain bersih-bersih di Stadion Utama Riau seingat saya di hari Sabtu. Nah, hari ini hari Sabtu ya? Hari ini kalau nggak salah saya. Nah, hari ini. Nah, jadi jam 7 sampai jam 10 tadi mereka udah ngelakuin bersih-bersih di Stadion Utama Riau tersebut. Juga Green Generation ini juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hutan dan Kehutanan. Hutan dan Kebersihan saya agak lupa sih DLHK, karena udah cukup lama juga saya nggak ke DLHK sendiri. Itu udah kayak setahun lalu sih bang. Kayak terakhir kali saya ke sana itu cuman ngasih berkas untuk generasi di bawah saya. Kalau misalnya mereka mau ngadain acara, dan itu tuh terakhir kalinya lah saya ke sana, karena setelah itu saya udah lepas tangan, udah bukan job desk saya lagi. Wih, sudah banyak nih ya pengalaman kegiatan abang ya, dari SD, SMP, SMA hingga kuliah. Nah, karena udah banyaknya kegiatan, pasti sudah banyak juga yang kendala-kendala yang sudah dilalui dan juga suka duka yang sudah dilalui. Itu kira-kira nih bang, ada nggak sih motivasi buat teman-teman di rumah ataupun teman-teman yang sudah menonton ini untuk lebih semangat lagi kegiatan, bukan hanya kuliah saja, bukan hanya sekolah saja? Itu boleh dong bang kasih motivasi buat teman-teman. Motivasi bang, sebenarnya saya nggak terlalu bagus sih motivasinya. Cuman kalau motivasi dari saya lebih baik kita capek karena organisasi daripada capek dengan isi kepala kita sendiri. Karena kalau misalnya kita capek sama isi kepala kita sendiri, itu diri kita dengan diri sendiri. Sedangkan kalau di organisasi, kita tuh kan bisa kayak sama teman-teman yang lain lah kan, capeknya, sedihnya, senangnya, marahnya. Jadi banyak-banyakin lah berorganisasi, nambah relasi, juga sering-sering cari inspirasi, karena hidup kita tuh cuma sekali. Mending kita perbanyak komunikasi lah sama teman-teman lain, kayak misalnya ada di kota ini, karena itu kan bakal ngebantu kita juga ke depannya. Jadi itu tuh motivasinya bang. Itu sih bang.
Nah, jadi buat teman-teman, itu dia motivasi dari Bang Alfat yang dimana motivasi Bang Alfat ini adalah lebih baik capek berorganisasi daripada capek dari pikiran sendiri ya Bang ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih takut-takut nih atau masih menganggap organisasi ini capek atau segala macam, namanya sebuah kegiatan ya teman-teman. Maka dari itu dikarenakan itu kegiatan, maka kita lakukanlah dengan ikhlas gitu. Nah, karena kalau misalnya kita tidak melakukan dengan ikhlas, kita maka terasa tidak nyaman ya Bang ya. Nah, tidak nyaman juga iya, kemudian juga terasa capek iya. Namun kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah kegiatan itu dengan ikhlas dan juga dengan baik, itu maka tidak akan terasa, apalagi kita berkumpul dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, mungkin karena sudah waktunya sudah habis ya teman-teman, mungkin podcast kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.